Exu, cê é louco, meu Deus. Sawadika, nama saya Ibu Lisa Faizah dan sekarang saya lagi di KBRI Bangkok. Yuk kita ke surat saya. Halo Ibu, boleh perkenalan nama dengan Ibu siapa? Boleh, saya Daniela. Saya atas pendidikan di KBRI Bangkok. Baik Ibu Daniela, saya mau bertanya beberapa hal, boleh ya Ibu ya? Oke, pertanyaan yang pertama itu fokus prioritas kebijakan luar negeri yang ada di sini itu seperti bagaimana ya Ibu? Oke, Fokus kebijakan Indonesia di Thailand boleh? Oke, baik. Kalau fokus kebijakan Indonesia di Thailand tentunya struktur organisasi yang ada di KBRI Bangkok ya. Yang pertama itu ada terkait dengan politik, hubungan politik tentunya antara Indonesia dan Thailand, perdagangan, ekonomi, dan juga tentunya pendidikan dan militer. Nah, secara umum tentunya terkait dengan pendidikan, banyak kerjasama yang kita bangun dengan Thailand dalam arti bagaimana kita mempererat hubungan melalui pendidikan, karena pendidikan juga merupakan salah satu untuk diplomasi ya. Jadi pemerintah Indonesia banyak memberikan juga beasiswa kepada masyarakat Thailand untuk belajar di Indonesia, baik S1, S2, S3 maupun program-program non gelar untuk semakin memperkenalkan Indonesia khususnya dalam bidang bahasa dan budaya. Nah, tentu kepentingan kita adalah bagaimana juga kita mengattract masyarakat Thailand untuk bisa belajar di Indonesia. Lalu tentunya yang kedua itu adalah terkait dengan ekonomi, yang kita tahu bahwa bagaimana Thailand itu meningkatkan terkait dengan kepariwisataannya itu sangat luar biasa. Iya, betul. Dan kita bisa lihat bahwa kunjungan wisatawan ke Thailand itu sangat tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Tentunya kita ingin juga menjalin kerjasama bagaimana kita juga dapat meningkatkan wisatawan ke Indonesia. Kita bagaimana strategi yang dilakukan oleh Thailand. Dan kalau dari sisi perdagangan ya, kita masih menjadi salah satu importir beras dari Thailand. Tentu kita ingin belajar terkait dengan pertaniannya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari pertanian kita. Itu juga menjadi prioritas bagi Indonesia untuk di Thailand, karena memang di Thailand dengan Indonesia itu hubungannya sudah sangat baik dan tidak pernah ada konflik, sehingga itu tentunya mendorong kita untuk membangun kerjasama sebanyak-banyaknya dengan Thailand, karena Thailand juga merupakan salah satu negara tujuan kita untuk melakukan hubungan ekonomi, untuk perdagangan. Mungkin beberapa hal itu yang menjadi fokus kita, fokus kebijakan negara kita untuk di Thailand. Oke, terima kasih Ibu Daniela, penjelasannya sangat jelas sekali ya, terima kasih. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua, gimana pengalaman atau mungkin pandangan dari Ibu sendiri, kan Ibu orang Indonesia nih yang datang ke Thailand gitu, dengan melihat gimana sistem pendidikan Indonesia, kebetulan karena Ibunya juga berposisi di ranah pendidikan, mungkin boleh Ibu kasih pendapatnya? Baik, yang saya pelajari dari bagaimana Thailand meningkatkan kualitas pendidikannya itu adalah mereka khususnya untuk pendidikan tinggi ya. Mungkin kalau untuk pendidikan dasar menengah itu hampir sama dengan Indonesia. Kalau dari sisi pendidikan tinggi, kalau yang dapat kami lihat adalah bagaimana mereka mendatangkan ataupun membawa suasana industri itu masuk ke dalam kampus gitu, sehingga mulai dari tahun pertama anak-anak yang berkuliah di sini itu sudah mulai merasakan vibe-nya industri gitu. Jadi tidak hanya fokus kepada akademik, namun bagaimana kemudian ilmu yang dipelajari itu relate dengan dunia kerja ataupun dengan industri seperti itu. Itu yang sedang dibangun saat ini, sehingga kemajuan khususnya di bidang penelitian mereka itu lumayan progresif.
karena apa yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang kemudian menjadi sebuah produk. Jadi dia tidak hanya terhenti dari sisi akademis saja, tapi itu bisa terwujud gitu. Sehingga juga ya. ada kemudian hasil-hasil industri itu memang menjadi semacam konsumsi masyarakat sehari-hari gitu. Salah satu contoh misalnya ada beras rice berry namanya, itu dikembangkan oleh salah satu universitas di sini dan itu menjadi produk unggul yang dicintai juga gitu. Maksudnya digunakan, dipakai gitu ya. Jadi benar-benar memang hasil-hasil dari pendidikan itu banyak yang kemudian terwujud menjadi sebuah produk gitu. Dan anak-anak juga mendapatkan pengalaman-pengalaman industri while mereka belajar di situ. Iya, mungkin karena tadi juga yang pas Ibu dijelaskan pas kita di dalam kan katanya di sini tuh bener-bener dari semester 1 tuh udah langsung kayak, jadi pas mau masuk dunia kerja tuh mereka udah tahu mereka harus ngapain dan memang dari awal tuh udah diajarin untuk nanti kita diarahin bisa kemana, jadi lebih efisien lah ya maksudnya kalau teman-teman dari Thailand ini. Baik Ibu. Ya, saya pikir Indonesia juga bisa ke sana, tapi mungkin kita perlu lebih fokus gitu ya, sehingga ketika anak-anak kuliah kita sudah bisa fokus bagaimana menciptakan entrepreneur begitu ya dari sistem kerja. Dan saat ini juga di Indonesia sebenarnya sudah menginisiasi melalui program Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka, di mana kita juga bagaimana kita memberdayakan anak-anak kita untuk mereka bisa mengalami dunia kerja semasa mereka kuliah dengan program Kampus Merdeka. Dan saya pikir kita juga mengarah ke sana, hanya kita perlu konsisten saja supaya itu benar-benar nanti manfaatnya dapat diterima oleh mahasiswa kita. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu Daniela ya